Pemirsa, demi konten di media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Durensawi, Jakarta Timur dini hari tadi. Akibat tawuran itu, satu orang remaja terluka di bagian kepala. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Durensawi, Jakarta Timur. Akibatnya seluruh kendaraan terpaksa berhenti lantaran takut menjadi sasaran para pelaku yang saling serang dengan batu, kayu hingga senjata tajam. Saat anggota Busar Polsek Durensawi tiba di lokasi, kedua belah pihak yang tawuran akhirnya kocar-kacir membubarkan diri. Ironisnya, dari keterangan saksi, tawuran dua kelompok remaja ini hanya demi konten di media sosial. Ada tawuran dari arah Pondokopi sama seberang Tua Gebang. Oh gitu. Ini yang tawuran remaja atau anak muda, Bang? Ya, remaja nanggung. Terus permasalahannya apa sih, Bang? Kalau kita lihat sih sambil ngonten biasa lah. Anak remaja tanggung sekarang. Akibat aksi tawuran ini, satu orang remaja terluka di bagian kepala akibat lemparan batu. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Anyus melaporkan. Seekor ular sanca berukuran besar tiba-tiba muncul di Jalan Hashim Asari, Ciledug, Tangerang, Banten. Sejumlah warga kemudian beramai-ramai menangkap ular tersebut. Sejumlah warga beramai-ramai menangkap seekor ular sanca berukuran besar yang tiba-tiba muncul di jalan raya. Jembatan Kali Angke tempat penemuan ular ini berdekatan dengan perumahan Ciledug Indah, Tangerang, Banten yang kerap jadi langganan banjir. Diduga ular ini muncul terbawa arus banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Upaya penangkapan ular besar ini sempat menarik perhatian warga yang melintas di Jalan Hashim Asari. Diperkirakan panjang ular tersebut lebih dari 3 meter. Tadi emang dari awal tuh ada, pas dari Monar Karung, ada ular, sanca. Sampai ceritanya sanca baru ngumpul orang-orang, tangkep tuh rame-rame. Sempet sih, sebenarnya pada ditatokin. Oh, berarti tadi abang lagi ke situ keluar mobil itu ular sanca ya? Ini ular sanca, tadi belum ada. Setelah hampir 1 jam, akhirnya ular sanca berhasil ditangkap. Rencananya, ular tersebut akan diserahkan warga ke BPBD Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ayus melaporkan. Pemirsa, pasca libur Idul Fitri 2025, kemacetan kendaraan bermotor kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Ratusan pengguna jalan nekat melawan arus hingga masuk jalur Transjakarta. Kepadatan kendaraan bermotor kembali terjadi di ruas tol dalam kota hingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Antrian kendaraan terjadi sejak kilometer 1 Cawang, Jakarta Timur hingga kilometer 4 di kawasan Pancoran. Untuk membantu memperlancar lalu lintas, petugas merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow hingga kawasan Semanggi. Selain di ruas tol dalam kota, kemacetan panjang kendaraan bermotor juga terlihat di jalur arteri MT Haryono. Kendaraan yang didominasi sepeda motor memadati ruas jalan hingga ke arah Pancoran. Meningkatnya jumlah kendaraan terjadi setelah momen libur panjang Lebaran usai dan sebagian besar masyarakat kembali ke rutinitas semula. Dari data Jasa Marga, lebih dari 1 juta kendaraan roda 4 telah kembali ke Jakarta setelah mudik Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rio Badik, Ayus melaporkan. Petugas keamanan rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat dianiaya hingga kritis oleh keluarga pasien. Penganiayaan terjadi akibat pelaku tidak terima saat ditegur karena parkir sembarangan. Keluarga pasien ini langsung mencoba memukul satpam rumah sakit Mitra Keluarga Kota Bekasi yang menegur karena knalpot kendaraan yang bising dan parkir tidak pada tempatnya. Bahkan keluarga pasien ini menantang petugas keamanan untuk berkelahi. Pelaku tidak terima ditegur dan memicu keributan hingga berlanjut di depan ruang instalasi gawat darurat. Akibat tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka dan harus dirawat intensif di rumah sakit Mitra Keluarga. Korban sempat alami kejang dan tak sadarkan diri.
pertama sih dia didorong-dorong dari itunya. Terus katanya dari saksi-saksi yang ada, saya juga nggak tahu ya Mas, dia sudah ada saksi katanya dia dibanting dan di smackdown gitu loh tangannya. Jadi pas dia udah kejang, dia sudah kejang dan dia masih dipiting, masih di smackdown gitu. Keluarga korban melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Metro Bekasi Kota. Polisi akan memanggil pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi meringkus pelaku bobol ATM di Bone Bolango, Gorontalo. Meski sempat melawan dengan senjata tajam, namun pelaku bisa ditangkap. Video amatir merekam saat seorang petugas kepolisian mengejar pelaku yang diduga membobol ATM Bank Sulutgo di Kecamatan Tilong Kabilang, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Senin siang. Pelaku sempat melawan menggunakan senjata tajam jenis parang. Beruntung polisi sigap dan segera meringkus pelaku. Kejadian bermula saat seorang warga melihat pelaku memasuki ATM dengan gelagat yang mencurigakan. Hal tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian yang berjaga tak jauh dari pos pengamanan Kompleks Center Point Bone Bolango dan langsung mengejar pelaku. Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Bone Bolango guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kecewa dipecat, seorang mantan karyawan nekat membakar villa tempatnya bekerja di Badung, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam pelaku EL, 59 tahun, saat membakar villa di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung, Bali pada Senin 17 Maret lalu. Rekaman CCTV inilah yang menjadi petunjuk dan bukti unit Reskrim Polsek Kuta Selatan untuk menetapkannya sebagai tersangka. Hasil penyelidikan terungkap, pelaku nekat membakar villa karena kecewa setelah diberhentikan sebagai karyawan penjaga anjing di villa milik seorang warga negara Inggris. Dalam aksinya, pelaku menggunakan beberapa bom molotov berbahan bakar minyak untuk membakar habis villa korban. Tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati. Sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Kini tersangka dijerat pasal yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tempat pembuangan akhir longsor, truk sampah antri saat masuk TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya warga sekitar pun terganggu. Antrian truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tertahan saat hendak masuk TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Truk antri hingga ke ruas Jalan Pangkalan 2 tepat di depan gerbang masuk TPST Sumur Batu. Kondisi ini terjadi sejak sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain longsor, kurangnya alat berat dan kondisi TPA yang overload jadi penyebab antrian truk sampah. Dan sebelum lebaran. Tahu nggak apa sebabnya? Longsor, Pak. Oh, ada longsor. Sama apa? Kurang alat berat katanya? Kurang alat berat, iya. Bisa berapa lama? Nanti bisa nyampe antri ya paling 6 jam. Sementara warga sekitar yang merasa terganggu sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak terkait. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup serius menangani tata kelola sampah di TPA Sumur Batu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak tertinggal oleh orang tuanya karena tertidur di res area tol Trans Sumatera Lampung. Anak tersebut akhirnya dipertemukan dengan sang orang tua setelah dijemput petugas PCR Polda Lampung. Seorang anak kecil dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya setelah sempat tertinggal di res area jalan tol Trans Sumatera pada arus balik Lebaran 2025.
Peristiwa ini terjadi di rest area kilometer 116B ketika keluarga pemudik asal Medan yang hendak kembali ke Bogor itu memutuskan untuk beristirahat sejenak. Bocah kecil tersebut keluar dari mobil dan tertidur di area sekitar rest area. Kedua orang tua yang sudah dalam kondisi kelelahan tak menyadari bahwa anak mereka belum kembali dan melanjutkan perjalanan. Mereka baru mengetahui anaknya tidak ada di mobil setelah tiba di kilometer 87B. Karena panik, mereka segera melapor kepada petugas. Tim Satuan Polisi Jalan Raya Polda Lampung yang menerima laporan segera mencari di rest area tempat ia tertinggal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Warga menangkap pelaku pencurian sepeda motor di Keramat Jati, Jakarta Timur. Motor curian tersebut dijual di Cikarang dengan harga Rp1,5 juta. Pelaku pencurian sepeda motor ini ditahan warga di pos kamling di Jalan Cililitan Besar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Endah ditangkap setelah pemilik sepeda motor melihat pelaku melintas di depan bengkel temannya. Pelaku yang sebelumnya pernah menginap di rumah korban sempat lari saat akan ditangkap warga. Tidak hanya sepeda motor metik yang dicuri saat menginap di rumah korban, helm dan telepon genggam milik korban juga dibawa kabur pelaku. Setelah mendapat salam olahraga dari warga, pelaku diserahkan ke polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin dia lagi kesusahan, tidurlah di rumah nginep sehari 2 hari. Karena teman anak percaya itu ya. Dia itu ada yang diincar. Jadi ngambilnya apa? Helm, nggak apa-apa helm. Terus dia HP nggak ada, oke lah, nggak masalah. Motor juga nggak ada. Jadi apa? Hilap. Hilap, helm, handphone, motor, hilap. Ya. Buat apaan duitnya? Buat ngeboti? Hah? Buat makan tuh boti. Ngobat ya? Tadinya. Pelaku pencurian kini ditahan untuk jalani pemeriksaan di Mapolsek Keramat Jati. Sementara sepeda motor hasil curian sudah dijual pelaku di Cikarang dengan harga Rp1,5 juta. Dari Jakarta, Rio Badik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko kelontong di Jalan Utama Raya Cengkareng, Jakarta Barat dibobol seorang pria berjaket online shop. Sebelum membawa rokok senilai 13 juta, uang tunai sebesar Rp1,5 juta serta 1 unit handphone. Pelaku sempat menutup CCTV serta merusak gembok dengan cairan. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria membobol sebuah toko kelontong di Jalan Utama Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Saat beraksi, pelaku sempat menutup CCTV dan merusak gembok dengan cairan kimia. Sebelum masuk dengan merusak gembok toko, pelaku sempat memantau situasi. Pelaku kemudian memanjat menggunakan kursi untuk menutup kamera CCTV dengan merubah lensanya ke atas. Dengan leluasa, pelaku mengambil 1 kardus berisi puluhan slop rokok. Pelaku juga mengambil uang di dalam laci toko, serta 1 unit telepon genggam, meski di dalam toko keluarga korban sedang terlelap. Dari pemeriksaan korban, pencurian terjadi 3 hari usai Lebaran. Korban mengetahui aksi pencurian dalam perjalanan menuju ke toko miliknya. Karena ini nggak berisik, dia memakai cairan ya, cairan biru dia kayaknya. Jadi nggak tahu kita baca di enggak itu dia nggak masuk ke dalam. Pagi sesuai dengan CCTV gambar yang ada itu kan jam 5:30, jam 6.30 sampai jam 7. Reaksinya dia udah selesai. Akibat kejadian itu, korban merugi hingga lebih dari Rp15 juta. Kasus ini dalam penyelidikan unit Jatan Ras Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor di kantor Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggondol sepeda motor milik petugas PPSU. Komplotan curanmor beraksi di sebuah kantor Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Minggu dini hari. Peristiwa ini terekam kamera pengawas.
Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar kantor kelurahan sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke halaman kantor. Saat kondisi sepi, pelaku langsung masuk tanpa ragu, kemudian menjebol kendaraan korban menggunakan kunci letter T. Kurang dari 2 menit, kunci sepeda motor milik petugas PPSU dibobol dan dibawa kabur oleh para pelaku. PPSU itu lagi parkir, tiba-tiba dibobol. Nah, kejadiannya tuh jam 5 subuh. Terus pelakunya 2 orang. Habis itu dibobol pakai kunci T. Korban sudah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak yang berwajib, termasuk kantor kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Di Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan kecurangan timbangan. Petani sawit merusak fasilitas kantor milik pabrik kelapa sawit Kertajaya, Pandeglang, Banten. Petani sawit mengaku merugi miliaran rupiah akibat adanya selisih timbangan. Petani kelapa sawit ini mengamuk dan merusak aula pabrik kelapa sawit milik PT PN 4 Kertajaya, Pandeglang, Banten. Para petani menduga pihak perusahaan sengaja membiarkan timbangan sawit rusak yang mengakibatkan selisih berat berkisar 4%. Akibatnya, para petani mengaku merugi hingga mencapai 3,6 miliar rupiah atau seberat 1.470 ton sawit selama 6 bulan lamanya. Para petani akan melaporkan kejadian ini ke Polda Banten dan meminta pihak pabrik kelapa sawit mengganti kerugian mereka. Sementara pihak perusahaan menilai tuntutan ganti rugi sebesar 3,6 miliar dianggap tidak masuk akal. Sementara ditutup dulu, Pak Ji? Sementara tutup dulu karena belum ada kepastian pihak perusahaan yang merugikan petani ini. Jadi kami akan lapor ke pihak hukum otomatis Polda Banten untuk minta keadilan. Supaya adanya pembayaran yang dari bulan Oktober hingga Maret kemarin itu dari pimpinan kami itu tidak menyetujuinya. Usai melakukan aksi, para petani sawit melakukan penyegelan alat timbangan dan kantor pabrik kelapa sawit. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama pasca libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor membeludak. Ribuan wajib pajak antri sejak Selasa pagi dan mengular hingga Jalan Raya Jakarta Bogor. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis dimanfaatkan ribuan warga Bogor di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2025. Namun antusiasme warga sebabkan antrian mengular menuju kantor Samsat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan sepanjang 3 km ini terjadi mulai dari Pasar Ciluar hingga kantor Samsat. Warga yang ingin membayar pajak ke kantor Samsat kecewa karena antri hingga berjam-jam, bahkan sudah datang sejak subuh. Tak sedikit para wajib pajak terpaksa kembali pulang, tak kuat mengantri. Dari jam 6:30. Sampai sekarang belum dipanggil ya? Baru kelar cek fisik. Lumayan antrinya udah lebih-lebihan. Sampai sekarang belum dipanggil, Pak? Sekarang tinggal motokopi doang nih. Aduh, mending balik kanan lah daripada nggak beres ya, kita udah capek ngantri. Lagian juga macet dari mulai Pasar Ciluar sampai ke sini hampir 1 jam. Warga berharap Pemkab Bogor segera mendirikan cabang Samsat di masing-masing wilayah guna mempermudah pelayanan mengingat luas wilayah serta jumlah penduduk semakin banyak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait pelesirannya ke Jepang. Meski Luki Hakim mengakui salah dan siap menerima sanksi, Kemendagri melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan ada tidaknya penyalahgunaan anggaran negara dalam pelesiran tersebut. Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan di Gedung Inspektorat Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat sejak Selasa siang hingga sore.
Usai pemeriksaan, Luki mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan oleh pihak inspektorat. Selain mengakui kesalahannya, polisi Partai Nasdem itu juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Luki pun langsung menemui Wamendagri Bima Arya untuk memohon maaf sekaligus meminta arahan. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menuturkan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri diketahui Luki Hakim memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme kunjungan luar negeri. Meski demikian, Kemendagri bakal melakukan pemeriksaan secara menyeluruh termasuk ada tidaknya penggunaan uang negara hingga potensi penerimaan uang dari pihak tertentu terkait pelesiran Luki Hakim ke Jepang. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti. Sebelumnya, Bupati Indramayu Luki Hakim menjadi pembicaraan usai pelesiran bersama keluarga ke Jepang. Terlebih, Luki Hakim keluar negeri tanpa ada izin dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sejumlah politisi Partai Gerindra Senin malam mengunjungi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di kediaman Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Di antaranya kendaraan yang dipakai rombongan terdapat mobil maung putih yang biasa ditumpangi Presiden Prabowo. Sejumlah kendaraan roda 4 keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam. Di antara kendaraan rombongan terdapat sebuah mobil maung berwarna putih yang biasa ditumpangi Presiden Prabowo Subianto. Belum bisa dipastikan apakah mobil maung tersebut membawa Presiden Prabowo atau justru figur lain. Meski demikian, bisa dipastikan rombongan adalah sejumlah politisi Partai Gerindra seperti Sufmi Dasko, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan juga Seskap Teddy Indrawijaya. Namun media sosial milik Sufmi Dasko sempat menampilkan foto pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Belum diketahui pasti bahasan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sarasehan bersama para pelaku ekonomi di Jakarta Selasa siang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku ekonomi nasional. Presiden pun menegaskan telah memiliki strategi dalam menjalankan perekonomian di tengah kondisi global yang tidak menentu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama. Dalam sarasehan ekonomi bertajuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang perang tarif perdagangan di Jakarta Selasa siang, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan pelaku ekonomi. Presiden pun berjanji akan lebih terbuka dan aktif menyampaikan capaian serta langkah strategis pemerintah ke depan. Prabowo menegaskan dalam menjalankan perekonomian di tengah kondisi ekonomi global, pemerintah telah memiliki strategi dan keyakinan tentang apa yang harus dilakukan. Ekonomi kita apa? Ekonomi kita adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar, tidak mau. Kita tidak mau menjual
kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Semua tujuannya persatuan Indonesia. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi ini, Mega dan juga pemirsa. Ada warung tengkleng kambing Mbak Diah di kawasan Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah yang menjadi salah satu rujukan wisata kuliner nih, Mega. Ini enak sekali, Angel. Dan warung legendaris ini tidak pernah sepi pembeli hingga menghabiskan 7 ekor kambing setiap hari. Inilah warung tengkleng kambing Mbak Diah di kawasan Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Warung yang dulunya hanya berjualan kaki lima dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kini menetap di Tanjung Anom, Desa Kuarasan, Grogol, Sukoharjo. Hampir setiap hari warung tengkleng Mbak Diah mampu menghabiskan 6 hingga 7 ekor kambing. Menu favorit warung tengkleng ini yakni tengkleng kuah dan tengkleng gongso. Kelezatan menu tengkleng ini menjadi favorit tidak hanya warga sekitar, namun juga wisatawan dari luar kota hingga para pejabat. Mungkin lebih lengkap ya kalau tengkleng di lain bagian itu hanya cukup ini balungan. Kalau kemarin dia ada jeroannya itu misalnya sama kuahnya masuk bumbunya. Pemilik warung Mbak Diah mengaku tidak memiliki bumbu khusus untuk memasak tengkleng. Namun kelengkapan bumbu dan rempah perlu dijaga agar cita rasa tengkleng tetap sempurna. Dengan uang Rp40.000, Anda dapat menikmati kelezatan tengkleng di warung legendaris yang buka mulai pukul 9 pagi hingga malam ini. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, perempuan muda asal kota Cimahi, Jawa Barat yang satu ini sepertinya patut jadi contoh bagi para perempuan lainnya. Ya, pasalnya Rizka Priyanti, seorang buruh pabrik, sukses hasilkan cuan jutaan rupiah dengan menggeluti usaha ternak burung puyuh petelur. Dengan memanfaatkan lahan kosong berukuran sekitar 3 x 10 meter persegi, Rizka Priyanti, perempuan muda asal Kampung Tangkil, Kelurahan Cigogor Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat, beternak burung puyuh petelur. Saat ini ia memiliki sekitar 1.000 ekor burung puyuh yang diternak dalam kandang sederhana yang telah dimodifikasinya. Rizka menggeluti usaha ternak burung puyuh sejak tahun 2021. Perempuan 30 tahun yang juga sebagai buruh pabrik ini awalnya kesulitan mencari telur puyuh untuk pakan burung kenari yang ternak ayahnya. Rizka pun belajar dari media sosial bagaimana beternak burung puyuh. Dari 100 ekor bibit burung puyuh, kini ia memiliki 1.000 ekor burung yang menghasilkan 9 hingga 10 kg telur puyuh perharinya dan laku dijual Rp32.000 per kilogram. Perawatan burung puyuh pun terbilang mudah. Rizka memberi pakan sehari sekali dan membersihkan tempat kotoran burung seminggu sekali. Di YouTube, Google gitu gimana cara ternak puyuh, ternyata lebih simpel dan mudah untuk dilakukan buat perempuan. Akhirnya saya berminat, dari gitu saya mencoba ternak 100 dan itu pun alhamdulillah jarak 3 bulan, 4 bulan udah bisa nambah lagi. Telur puyuh untuk dikonsumsi sendiri, masalahnya kan kalau telur puyuh kan proteinnya bagus gitu, jadi ya biar keluarga pada sehat lah makan telur puyuh. Ya dekat juga kita ngebantu peternak biar. Saat ini Rizka mendapat pesanan telur puyuh dari pesantren, pasar, dan kios-kios. Mengingat kian banyaknya permintaan pasar terhadap telur burung puyuh, Rizka pun berencana menambah jumlah ternaknya sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.